Iya Bu, total biaya sampai hari ini memang sudah segitu. 7 juta. Aduh, duit dari mana? Yang pengasih dari orang-orang kan udah gue pakai buat shopping. Sus, kira-kira berapa lama lagi ya anak saya dirawat di sini? Maaf Bu, kami belum dapat konfirmasi dari dokter. Tapi mengingat kondisi anak ibu yang masih lemah, kemungkinan masih beberapa hari lagi Bu. Udah beberapa juta lagi? Duit dari mana gue? Masa barang yang udah gue beli gue jual-jualin lagi? Duh. Ini uang 7 juta ya. Saya minta anak saya keluar sekarang. Tapi Bu, anak ibu kan masih sakit. Dokter nggak mungkin mengizinkan pulang. Sus, uang saya tuh udah habis. Tinggal 7 jutanya. Ya, kalau dokter suster mau bayarin perawatan anak saya, ya, saya dengan ikhlas naruh anak saya di sini. Mau dokternya bayarin perawatan anak saya? Tapi Bu, pokoknya anak saya harus keluar sekarang. Ini uangnya. Oh. Bar. Gimana? Yang 80.000 udah ada? Gue butuh nih buat bayarannya Otong. Gimana ya, Bar? Uangnya sih ada, tapi saya tuh lagi nyicil buat bayar rumah sakitnya Lani. Lo kadang-kadang suka lucu, No. Lo sekarang bukannya udah banyak duit, No? Hah? Banyak duit? Maksudnya apa? Ya Allah, No. Lo nggak tahu. Warga itu pada saweran, No. Ada yang ngasih pinjeman, ada yang ngasih sumbangan. Buat biaya pengobatannya Lani. 13 juta, No. 13 juta? Iyalah, No. 13 juta. Makanya gue nggak yakin 80.000 lo nggak bisa bayar. No, gimana keadaan Lani? Operasi ginjalnya selesai? Fleknya masih ada nggak? Halo? Sini. Up. Istirahat dulu sini ya. Mau tidur ya? Iya Bu, tapi perut Tani masih sakit Bu. Ya udah, tahan-tahan aja, nanti juga sembuh. Ya kan? Makanya ditidurin. Terhilang sakitnya ya. Yuk. Oh, ada telepon nih. Riris. Riris. Ya, kamu lagi sakit, biar ibu aja yang ngomong ya. Nah, kamu tiduran. Bu, keterlaluan kamu ya. Anak kita masih sakit, belum boleh pulang. Malah kamu paksain. Sekarang kalau sampai ada apa-apa sama anak kita, siapa yang mau tanggung jawab? Waduh, ada yang ngomongin soal tanggung jawab. Yang ngeluarin Lani dari rumah sakit siapa? Hah? Aku. Yang beli obat siapa? Aku. Aku dan aku. Bu, ini bukan masalah uang aja. Tapi ini urusan kesehatan anak kita, Bu. Ya jelas lah ada hubungannya. Ngeluarin Lani dari rumah sakit pakai apa? Pakai daun? Pakai duit kan? Makanya cari duit yang banyak. Jadi jangan ngandelin orang. Tapi kamu itu kan baru dapat duit 13 juta dari warga di sini. Itu kan buat bayar rumah sakitnya Lani. Malah kamu pakai sendirian. Kamu lagi gimana sih? Ya udah terserah aku dong. Itu kan uang aku, usaha aku. Yang jelas kamu tuh yang gak berguna. Jadi orang lagi. Jadi seperti itu, Umi. Situasi yang terjadi dalam keluarga saya. Dan sekarang, terus terang saya bingung. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk mendidik istri saya. Mas Tresno harus sabar, sebab setiap manusia itu kan menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Tapi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu juga nggak gampang. Antara suami sama istri juga kudu tahu masing-masing kewajiban dan haknya. Nah kalau udah mawaddah warahmah insya Allah langgeng dah tuh keluarga. Tapi Umi, gimana masalahnya kalau seorang istri itu mengabaikan anak sama suaminya? Ya kalau soal itu mah sebetulnya ada di tanggung jawab ente sebagai kepala keluarga. Artinya memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan kepada istrinya. Sebab Allah juga kan udah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pimpinan bagi perempuan. Nah kalau Mas Tresno misalnya punya keinginan untuk menceraikan ya silakan, monggo. Umi, saya itu sangat mencintai istri saya. Saya nggak mungkin menceraikan dia. Apalagi kasihan Lani anak saya. Nah cakep itu. Kalau ente mah tidak punya niatan untuk menceraikan istri, cakep. Sebab apa? Perceraian itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, abghadul halali indallah at-thalaq. Perbuatan halal tapi Allah sangat benci, yaitu cerai. Dan jangan lupa itu aja Mas Tresno sering sholat malam, sering sholat taubat, doain istrinya mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sebab yang bisa merubah, membalik hati manusia itu hanya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Begitu ya. Terima kasih banyak ya Umi. Sama-sama. Atas semua nasihatnya. Amin, sama-sama insya Allah. Iya. Saya juga mohon doa sama Umi supaya masalah di keluarga saya cepat selesai. Amin, amin, iya, insya Allah. Ibu kamu belum pulang? Gimana sih? Udah tahu ini hari yang penting. Apa dia lupa kali ya? Kalau Lani ulang tahun yang ke-10. Sayang, kamu sabar ya. Ibu kamu pasti sebentar lagi pulang. Ya, Bapak telepon dulu ya. Sebentar ya sayang. Iya, Pak. Halo? Bu, kamu di mana sih? Kamu lupa ya? Kalau hari ini anak kita ulang tahun. Hah? Nggak kedengeran? Apaan sih? Lani ulang tahun? Bu, kamu di mana sih? Ini kan udah malam. Ngapain kamu di situ? Ih, aku lagi sama teman-teman aku. Bu, ini kan udah malam. Nggak pantas kamu, perempuan yang udah punya suami, kumpul-kumpul nggak jelas kayak gitu. Pasang musik keras-keras lagi. Udah deh Pak, jangan recek nih mulutnya ya. Emang pernah Bapak ngajak Ibu jalan-jalan? Seneng-seneng, pernah nggak? Giliran orang mau seneng-seneng dia repot. Diem deh, ah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Hah? Kenapa kalau Lani ulang tahun? Mau duit? Hah? Nanti bentar lagi ditransfer. Urusin dulu aja anaknya. Repot banget sih. Ganggu aja. Ya Allah. Kok sekarang istriku jadi kayak begini? Yuk. Kita nyalain lilin ya. Enggak apa-apa, Pak. Ibu nggak bisa ngerayain ulang tahun Lani. Lani sama Bapak berdua aja ya. Kita nyalain lilinnya ya. Kita nyalain. Dibeliin sama-sama. Ya jangan sedih gitu loh. Bapak nyalain buat kamu. Kamu kan lagi ulang tahun. Kamu gak boleh sedih. Tuh, udah nyala. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun.
kami ucapkan selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tidur ini. Ayo sayang. Udah. Kamu gak boleh sedih dong. Nih, dengar ya. Anak bapak yang cantik, yang baik. Kamu harus jadi perempuan yang baik ya sayang. Jadi perempuan yang bisa jaga harga diri kamu, jaga martabat kamu. Kamu harus bisa pelihara akhlak kamu sama akidah kamu. Sayang, maafin Bapak ya. Bapak belum bisa bahagiain kamu. Belum bisa bikin kamu senang, ibu kamu senang. Bapak belum bisa jadi bapak yang bertanggung jawab untuk kalian. Cuma kamu punya bapak satu-satunya. Bapak lagi sayang sama Bapak. Apalagi bapak sayang, apalagi bapak. Masya Allah. Apa saya nggak salah lihat ya? Kenapa sih, Cak? Ibu. Sini deh. Itu si Lani kan? Iya, betul loh. Itu kagak ngapa-ngapa ya. Oh, jadi Yanti udah ngebohongin warga. Katanya di rumah sakit, baru dioperasi. Kok kelihatannya sehat-sehat aja ya? Ini nggak bener, Dik. Gak bisa nih dibiarin. Dibelain patungan 13 juta. Ngapain si Lani keluar rumah sih? Lani! Ibu, Kan aku udah bilang sama kamu. Ngapain kamu keluar rumah, hah? Lani lapar, Bu. Lapar. Emang nggak bisa makan di rumah? Ngapain mesti keluar rumah? Ayo cepetan pulang. Ini dia orangnya. Hei Yanti, kita udah muak sama tipu muslihat kamu. Sekarang kembalikan uang kami. Balikin. Iya betul, balikin. Uangnya udah habis, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya udah nggak megang uang. Kami nggak peduli. Uang kamu habis atau enggak. Yang penting kembalikan dulu uang kita, ya. Ya betul, Tapi beneran, saya udah nggak ada uang sama sekali. Beneran kemarin buat bayar rumah sakitnya Lani. Bohong. Bohong dia bohong. Saya berani sumpah. Kalau nggak percaya silakan aja geledah rumah saya. Ah elah, udah ketahuan masih bohong juga. Udah sekarang bawa aja ke kantor polisi. Bawa. Udah bawa Nanti beneran saya. Bapak, ini bawa Ibu dibawa kantor polisi, Bu. Bu, sebentar. Ini ada apa? Istri saya mau dibawa kemana? Emang dia salah apa sih? Mas, kita mau kasih pelajaran sama istri Mas. Soalnya dia udah banyak nipu warga sini. Iya betul. Kita cuma minta duit kita yang 13 juta dikembaliin. Capek-capek ngumpulin malah dibohongin. Iya betul. Benar. Biar saja diurus kantor polisi. Astagfirullahaladzim, jangan Pak. Jangan. Trisno, kita ini sebenarnya semuanya nggak enak sama lo. Tapi kalau misalkan Yanti mau ngembaliin duit kita nggak akan ngakuin ini semua. Iya. Saya ngerti. Saya maklum keadaan kalian semua. Saya juga minta maaf ya. Kalau gara-gara istri saya
semua warga sini jadi susah. Tapi sekarang gini aja, semua uang yang udah dipakai sama istri saya, biar saya yang gantiin. Trisno, mau diganti kapan? Pakai apa? Pakai uang apa pakai daun? Saya tahu kalian semua meragukan kemampuan saya. Tapi saya janji demi Allah, saya akan berusaha ngembaliin uang kalian. Emang saya butuh waktu, mungkin nggak cepet. Tapi setiap saya punya uang, saya akan kasih ke kalian. Sudah. Bagaimanapun, kita kenal dan kita tahu siapa Trisno. Dia kan penduduk sini, penduduk di lingkungan ini. Berilah dia kesempatan. Ya udah No, gini, kita semua percaya sama lo. Gua juga percaya sama lo. Kita kasih kesempatan 1 kali lagi sama bini lo. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya semuanya. Pegang janji saya. Saya janji sama kalian semua. Saya akan kembaliin uang itu. Yaudah Bu, lepasin Bu. Yaudah bubar. Ya udah, ayo. Ayo ya. Awas lo kalau bohong. Wow. Berani banget kamu, hah? Nekat banget kamu janji. Hah? Punya duit 13 juta. Punya. Jangan sok jadi pahlawan. Bu. Apa sih? Kamu kemana sih? Pak, nggak usah kebanyakan janji ya. Kamu pikir 13 juta itu dikit? Bu, yang bisa memberikan kita uang sebanyak itu cuma Allah. Makanya kita minta sama Allah. Kesulitan sebesar apapun, kalau kita minta sama Allah, pasti bisa terselesaikan, Bu. Jangan cuma minta, tapi usaha. Saya udah bosan tau nggak? Kamu tuh bener-bener nggak bisa diharapin, Pak. Aku mohon sama kamu, kita ini satu keluarga. Kalau ada masalah, kita selesai sama-sama, bukan kamu jalan sendirian seperti ini. Keluarga? Keluarga apa? Keluarga yang mana? Hah? Kamu tuh laki nggak guna, tau nggak? Nggak berguna, nggak bisa diandelin. Tahu? Bu!